Ada value kolektif di budaya kita yang membuat kadang tuh kolektivitas itu tuh jadi tuntutan yang tidak sehat gitu. Memberatkan, membuat banyak masalah gitu ketika satu keluarga terlibat masalah, itu jadi masalah bersama juga. Karena ngerasa ini keluarga, maka harus mengutamakan itu dong, lu nggak boleh senang sendiri. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu ngobrol santai di podcast. Yeay! Jadi gimana maksudnya memberikan porsi pada karakter-karakter itu seberapa sulit akhirnya dengan segitu banyak orang? Cukup sulit sih, makanya sebelum adegan itu diambil, kita ngumpul semua dulu. Kita memang benar-benar diskusi. Kita kan emang sebelumnya pasti udah ada reading, tapi kan ketika udah masuk ke tempat, ada blocking dan lain sebagainya itu menyesuaikan lagi, dan juga kita obrolin lagi gitu. Apa sih yang menurutku penting untuk dijaga dan dilakukan di adegan itu juga, dan detail-detail kecil di timing apa harus bereaksi seperti itu sih, itu kita obrolin sebelum diambil adegannya. Lalu kita latihan dulu, habis itu baru kita aku obrolin, aku kan ngambil shot yang ini dulu gitu, karena kita cuma pakai satu kamera juga gitu. Oh iya? Iya. Kenapa? Apa motivasinya? Kalau aku pribadi, karena aku lebih suka kamera, lebih fokus sih satu kamera. Atau karena membuat itu POV penonton misalkan, atau? Aku lebih seneng karena satu kamera tuh lebih terkontrol aja sih untuk menampilkan apa yang mau ditaruh gitu. Moving banget dong berarti. Kira-kira. Enggak bisa dikorek gitu. Sebenarnya enggak, justru di sini mungkin menariknya aku pengen menampilkan konflik tapi tanpa banyak bergerak sih. Gitu. Oke. Di adegan itu secara posisinya juga. Oke. Nah, itu bagaimana menyampaikan juga ke pemain sebetulnya emosi yang sama, merasakan konflik keluarga yang sama. Ya, saya yakin mungkin tidak semua pemain dengan jumlah anggota keluarga yang sebanyak diceritakan, iya, pastinya. Yang pastinya sih membuat mereka dekat dengan karakter mereka dulu sih gitu. Apa yang karakter mereka pikirkan, apa yang karakter mereka bukan hanya lakukan di sini itu ya, tapi apa yang karakter mereka pikirkan satu dengan yang lainnya, itu juga berusaha kita bangun juga gitu. Kenapa? Dengki itu ya? Iya. Bunda bulannya ditahan gitu kan. Dan kenapa akhirnya mereka bisa mengatakan apa yang mereka katakan di saat itu terjadi, itu tuh semuanya kita coba obrolin gitu. Jadi memang aku juga sempat ada, walaupun satu scene itu besar memuat banyak orang, tapi sesi readingnya juga nggak semua langsung aku gabungin semua gitu. Aku bagi-bagi juga gitu. Per orang? Per dinamikanya gitu, misalkan dengan si ini tuh perlu dengan si kakak dan lainnya, tapi juga karena di situ juga ada bapak, ada momen aku reading juga dengan cuman Yunita dan Pak Budiros gitu, untuk kayak gimana dinamika Kaluna dan bapak di bagian itu juga kita readingin gitu. Lebih ke situ sih. Oke, jadi harapannya mereka juga bisa menyampaikan kegelisahanmu dan kegelisahan Kak Almira ya sebagai penulis. Iya, betul. Novelnya. Untuk menampilkan kegelisahan generasional karakter-karakter itu sih sebetulnya gitu. Karena menurutku menarik banget kita punya kesempatan menaruh multi generasional di dalam satu konflik yang pasti background per generasinya itu juga beda gitu. Oke, berarti ada, aku membayangkan dari cerita kamu barusan ada tiga generasi kan? Generasi yang paling bawah juga ikut dalam itu atau kemudian? Mungkin sebenarnya lebih ke bagaimana mereka akhirnya terlibat dan merespons. Oke. Jadi apa sebetulnya message penting dari film ini, kalau kemudian kayaknya banyak banget ya yang mau di ini? Kalau secara message penting sih mungkin ada beberapa ya yang menurutku mencakup secara besar dan juga secara personal gitu. Kalau secara besar, aku sih ngerasa aku pengen film ini tuh membuat kita sadar akan permasalahan generasi kita gitu. Emang kita ngomong masalah sandwich generation gitu, tapi juga itu menurutku dibangun juga karena kita punya value kolektif yang besar di secara budaya gitu, yang mungkin kadang suka disalahgunakan orang gitu. Disalahgunakan atau ini menjadi kritik
kamu terhadap disalahgunakan orang dalam arti ini simpel aja, kayak misalkan kalau kayak kita lihat di sosial media mungkin kayak ada yang nge-share screenshot yang ngutang siapa, yang galakan siapa, gitu iya, ngerti nggak sih, iya. kayak karena ngerasa ini keluarga maka harus mengutamakan itu dong, lu nggak boleh senang sendiri gitu. Ada value kolektif di budaya kita yang membuat kadang tuh kolektivitas itu tuh jadi tuntutan yang tidak sehat gitu, memberatkan dan juga membuat banyak masalah gitu. Ketika satu keluarga terlibat masalah itu jadi masalah bersama juga, which is menurutku nggak sesuatu yang sepenuhnya salah gitu kalau didasarkannya dengan kesadaran dan juga kasih gitu, bukan paksaan dan bukan tuntutan gitu sih, lebih ke situ. Jadi yang sadar harus semuanya, jangan satu sadar, betul, satu memanfaatkan. gitu itu sih. Ada sesuatu seperti itu. Ada juga masalah besar yang aku pengen memperlihatkan sih, bagaimana sebetulnya the economic system has failed us as a generation gitu. Iya lagi. Itu secara nggak langsung. Bagaimana kayak kalau kita mau beli rumah di Jakarta tuh kayak sesuatu yang mungkin atau enggak sih gitu. Secara gamblang berapa sih emang KPR kalau misalkan kita punya uang segini, apa berapa sih, seperti itu. Dan itu tergambarkan dari proses si Kaluna dan teman-temannya mencari yang gitu. Kayak mungkin ketika orang-orang yang mungkin di luar Jakarta juga menonton ini akan kayak, oh ternyata segitu ya gitu. Kalau kita ngomong di Jakarta mungkin kita ngomong gaji 6 juta kesannya besar, tapi untuk hidup di Jakarta dengan keluarga itu apakah cukup gitu? Apakah dengan gaji sekitar 7 juta itu kita masih bisa menabung untuk punya rumah tuh realistis atau enggak sih? Yang kayak gitu sih. Hal-hal yang itu menurutku ditampilkan juga di kehidupannya Kaluna gitu. Dan juga bagaimana generasi kita merespon gitu. Apakah semuanya memang pengen punya rumah atau sebenarnya ada yang udah pesimis atau enggak sih? Atau misalkan atau punya rumah itu keharusan nggak sih? Nggak sih gitu. Apakah gue maksudnya kayak sekarang banyak orang yang milih apartemen gitu atau milih ngontrak aja gitu. Itu tuh sebenarnya gimana sih gitu. Itu juga ditampilkan juga di sini. Dan juga kalau kenapa aku bilang ya secara personal itu aku pengen untuk orang-orang yang di posisi Kaluna saat ini yang nggak punya tempat untuk mencurahkan emosinya dan mungkin ngerasa harus menelan semuanya karena itu sesuatu yang wajar gitu. Aku pengen memvalidasi perasaan mereka sih, karena aku juga merasakan itu gitu. Maksudnya aku juga pernah merasakan jadi orang yang dibantu oleh keluarga aku, dan aku juga harus membantu keluarga aku. Jadi kayak aku nggak pengen kayak orang ngerasa salah atau benar ketika melakukan hal itu atau misalkan itu, tapi aku pengen semua orang kalau misalkan harus merasakan beban itu, mereka merasakannya dengan less lonely lah gitu. Karena kita di sini bareng-bareng dan juga atau jangan-jangan nanti artinya ya memberikan alternatif juga bahwa ya kalau lagi dalam posisi itu kita harus ke siapa atau siapa. Sebenarnya kalau ke situ tuh mungkin nggak terlalu ini ya, tapi lebih ke diri sendiri juga gitu. Kapan sih kita say yes and say no? Gitu. Dan itu ada kalau di trailer ada adegan yang dia keluar rumah yang bawa koper itu ya. Itu sebagai exit way-nya si Kaluna. Sebenarnya itu salah satu respon Kaluna sih gitu. Ketika menghadapi konflik yang ada di keluarganya dia itu. Oke. Ya, menjadi salah satu titik konflik lah ya yang harus ditonton. Betul. Gue pengen spoilerin. Kak, yang menarik juga sebetulnya yang jadi salah satu perhatianku dari filmmu sebelumnya Nokta Merah adalah menurutku Nokta Merah sangat berbeda dengan versi sebelumnya gitu ya, yang clear siapa yang jahat siapa yang baik. Artinya sekarang kamu menggambarkan ya setiap orang punya sisi baik dan sisi jahat, punya motivasi masing-masing, benar di semestanya masing-masing. Itu juga kah yang akan di Home Sweet Loan? Iya, jadi memang di sini aku juga pengen menampilkan kalau misalkan setiap orang tuh memilih sesuatu itu pasti juga atas dasar pertimbangannya sendiri gitu, yang kadang-kadang kita nggak bisa ngerti kalau nggak di posisi mereka juga gitu. Jadi memang itu tetap aku pertahankan sih sebenarnya. Ketika aku membawa cerita yang realis tuh pasti aku pengen menampilkan manusia yang serealistis mungkin juga gitu. Dan menurutku Home Sweet Loan ini adalah cerita yang sangat realis sih di kehidupan kita gitu. Oke, ini buat kaum mendang-mending harus nonton bener. ya. Biar nggak suka mendingin nih, biasanya kalau kita cerita teman, lu mending gak gitu? Iya, kalau gue tuh malah adu nasib. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kadang-kadang kan emang kayak mungkin dia perlu outlet. Iya. Tapi akan banyak teman Kaluna yang begitu?
Sebenarnya kalau teman-teman Kaluna di sini sih lebih kayak seperti support system, tapi juga mereka dengan permasalahannya masing-masing juga Oke, ada menarik. sedikit ditampilkan juga di sini gitu sih. Akan ada masalahnya masing-masing. Merepresentasikan masalah apa yang juga terjadi di generasi kita juga sih, Wow. dengan jadi bukan cuman keluarga Kaluna tapi juga dengan teman-temannya juga. Ya bahwa ya setiap orang kan punya masalah ya. Oke, terakhir kalau gitu dengan semua yang kamu ceritakan nih, menurutku sih menarik banget untuk dilihat sama pekerja urban kayak kita. Nah, tapi apa yang juga bisa menjadi kejutan bagi yang sudah baca novelnya, Kak? Menurutku sih pasti akan ada elemen-elemen of surprise karena memang kita nggak ngambil walaupun aku trying to stay true to the novel gitu, tapi nggak mungkin menempatkan semuanya itu secara dengan plek-ketiplek gitu kan ya, secara urutan, secara ini gitu. Tapi mungkin di sini mereka bisa expect sesuatu yang familiar, yang deket, yang mereka udah pernah baca ditampilkan mungkin dengan cara yang berbeda. Oke, terakhir banget. Apa respon yang paling ditakutkan sama Kak Sabrina dan juga apa yang kemudian diharapkan dari penonton nantinya? Kalau yang paling ditakutkan mungkin apa ya? Aku sih sebenarnya yang paling aku takutkan itu adalah saat itu memperlihatkan film ini ke Almira sih. Oke. Ini tanggung jawab gitu ya. Ini tanggung jawab gitu, karena aku mengagumi tulisan dia itu dan mengagumi dia bagaimana dia menulisnya kan. Jadi kayak ketakutan terbesar itu adalah menampilkan ini ke dia gitu. Dan Tapi dia nggak ngasih pressure kan? enggak sih, nggak ngasih pressure sih. Cuman maksudku ya kalau kita ngomong kayak mau memenuhi keinginan atau misalnya imajinasi banyak orang itu kan akan hampir tidak mungkin. Tapi at least aku pengen dari authornya sendiri nih gitu untuk merespon apa yang aku bawa dari medium lain, tulisan dia yang aku bawa dari medium lain itu seperti apa, itu yang paling deg-degan sih. Jadi waktu kemarin si Almira udah nonton di close screening dan dia seneng banget meresponnya dengan sangat positif, aku udah lega banget sih. Jadi kayak aku sudah tidak takut apapun. Hilang setengah keresahan. Lebih ke situ sih. Cuman harapannya memang sebenarnya mungkin kalau dibilang bukan ketakutan ya, tapi mungkin ada yang orang ngerasa kayak gue bisa tetap nonton gak sih kalau nggak baca filmnya gitu. Baca novelnya. Baca novelnya, baca filmnya. Bisa banget gitu. Maksudnya kayak jangan khawatir kalau misalkan nggak tahu novelnya, tapi memang menurutku pasti akan sangat berbeda kalau misalkan tahu novelnya, baca novelnya dulu gitu untuk nonton. Maksudnya jangan, aku sih berusaha ya semoga ini harapannya semoga memberikan nafas yang berbeda di apa yang sudah dibaca oleh pembaca, dan juga buat semua yang membaca dan sudah yang pembaca maupun tidak pembaca juga bisa menjadi bukan hanya film yang menghibur atau misalkan membuat ikut emosi naik turun gitu, tapi bisa menjadi sesuatu yang disimpan di dalam hati juga dan menghangatkan hati yang semua yang nonton sih gitu. Oke. Oke, tanggal 22 September. 26. Oh, 26 September 2024. Thank you banget Kak Sabrina sudah berkenan untuk kita wawancara. Kita akan tunggu karya berikutnya dan izinkan kami pula di karya berikutnya kita akan ngobrol lagi. Thank you, dan teman-teman sampai ketemu di episode Broscast berikutnya. Sampai jumpa. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifung Ngobrol santai di di podcast. Yeay!